Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning everyone. Welcome back with me, Ajeng Fajrani Puji Rahayu, your English teacher. This video made for class 11th grade science. Now, we are going to learn about offers and suggestions part 2. Before we begin our lesson, don't forget to say basmalah or pray based on your religion. On this opportunity, I hope you can understand how to ask or give expression of suggestions in your daily life. Give the response, and also you will know the social function and the sentence structure of that. Dalam kesempatan kali ini, diharapkan kalian mampu memahami tata cara meminta atau memberikan ungkapan suggestions dalam kehidupan sehari-hari serta responnya. Juga mampu memahami fungsi sosial dan struktur kalimat dalam ungkapan tersebut. When we start our lesson, please pay your attention, keep other devices off during class time, turn in your assignment on time, and don't forget to fill your attendance list. Ketika pembelajaran dimulai, silakan diperhatikan, simpan gadget lainnya yang kalian miliki yang tidak dipakai selama pembelajaran berlangsung, kumpulkan tugas tepat pada waktunya, dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Well, let's move to our next slide. Definitions. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's consideration. Suggest artinya memberi saran yang memperkenalkan atau mengusulkan suatu gagasan atau rencana untuk pertimbangan seseorang. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Suggestions atau saran bersifat abstrak dan dapat berupa solusi, nasihat, rencana, ataupun gagasan. Suggestion pun bisa diterima ataupun ditolak. Tentunya harus dengan cara yang sopan. Before we continue to another slide, I have a video. Please watch this video carefully. Hi Mary, do you have a free time this Saturday? Let me think for a while. I think I am free this Saturday. What's up, Tony? Yeah, actually I want to invite you to go to the new mall. I am sorry, Tony. I am not interested to go there. The mall is new and I think there will be many people. Yeah, I think so. What about going to cinema? I heard there's a great movie from Indonesia. What is it? It's Gundala, an action movie. Oh, I'd love to. I really like to see an action movie. This video is full version from last week video. It's about Mary and Tony. Video ini adalah versi lengkap dari video minggu kemarin, yaitu tentang Mary dan Tony. Tony invite Mary to go to a new mall, but Mary declining his offer. Then, Tony tried to give her a suggestion to watch an action movie in the cinema. Finally, Mary accepted his suggestion because she loves action movie too. Tony mengajak Mary untuk pergi ke sebuah mall baru, tapi Mary menolak ajakannya. Lalu, Tony mencoba memberikan saran untuk menonton sebuah film laga di bioskop. Akhirnya, Mary menerima ajakannya karena dia juga menyukai film laga. The social function of suggestion is to facilitate interpersonal communication between different people. Tujuannya yaitu untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara orang-orang yang berbeda. Dalam kehidupan, tentunya tidak semua orang harus setuju atau tidak setuju tentang satu hal. Untuk itu, kita pasti membutuhkan saran dari orang lain. These are the expression or gambits of suggestion. Ini adalah contoh dari ungkapan saran atau kata awalan yang bisa kita pakai.
The first one is let's. Mari atau ayo. Why don't we? Kenapa kita tidak? We could. Kita akan. How about? Bagaimana tentang? I suggest that. Saya menyarankan itu. I think. Saya pikir. I don't think. Saya tidak pikir. Titik-titiknya bisa dilanjutkan dengan saran yang ingin kalian berikan atau inti dari kalimat yang akan kalian ucapkan. Disesuaikan dengan situasi yang ada. These are the examples. Let's go to the library. Mari pergi ke perpustakaan. Let's go to movies. Mari pergi ke bioskop. Nah, untuk contoh kalimat pertama dan kedua, ini menggunakan gambits atau kata awalan let's. Sama ya, yang ke satu dan kedua sama-sama menggunakan awalan let's. And then, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugasmu dulu sebelum pergi keluar? Misalnya, teman kalian punya tugas, punya PR, tapi dia malah pengen main sebelum mengerjakan tugas. Nah, kalian di sini mengingatkan atau memberi saran ke teman kalian. Kenapa sih kamu nggak ngerjain tugas kamu dulu, baru setelah itu pergi? Di sini, teman kalian bisa mengiyakan, ya, menyetujui saran kalian, bisa juga menolak. Ketika ada orang lain, ketika kalian mau memberikan saran kepada orang lain, dan orang tersebut menolak, kalian tidak boleh marah. Karena, kembali lagi, di awal sudah dijelaskan, jika saran itu bisa ditolak maupun diterima. Ya, kalian pun bisa menerima atau menolak saran dari orang lain. Begitupun sebaliknya. Oke, the last. What about eating at the new place? Bagaimana kalau makan di tempat baru? Ini kan memberikan saran juga ya, ngasih ide juga. Gimana kalau kita makan di tempat baru? Ini juga bisa diterima, bisa ditolak oleh orang lain. Ya, ketika ada yang menolak saran kalian, jangan marah dan jangan berkecil hati, karena setiap orang punya hak untuk menerima saran, begitu juga menolak saran. Oke, itu adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan ungkapan saran. Next, sentence structure. Let's see the first sentence. I suggest that he cleans his room. Saya menyarankan agar dia membersihkan ruangannya. We recommend that she read The Hunger Games. Kami merekomendasikan dia membaca The Hunger Games. I propose that a report should be sent in. Saya mengusulkan agar laporan harus dikirimkan. I put forward that we work together on this. Saya mengajukan kita untuk bekerja sama di sini. We advise that he works hard. Kami menasihati dia untuk bekerja keras. I advocate that we support them in every way possible. Saya menganjurkan untuk kami mendukung mereka dengan segala cara yang memungkinkan. These are the responding of suggestion. Ini adalah beberapa contoh respon atau tanggapan dari suggestion. Ada accepting suggestion, yaitu menerima saran, dan ada juga declining suggestion, yaitu menolak saran. Well, let's start the first sentence. Let's go to movie. Mari pergi ke bioskop. Jika ada teman kalian yang ngajak, mau main, mau nonton, yuk nonton ke bioskop, yuk pergi ke bioskop, terus kalian mau menerima ajakannya, kalian bisa menggunakan kalimat, oke, let's go, ya yuk, ayolah, pergi, gitu. Kalau mau menolak, kalian bisa menggunakan kalimat, no thank you, I don't feel like going out now. Enggak, makasih, aku nggak lagi pengen pergi nih. Atau kalian lagi tidak mood untuk jalan. Kita menggunakan kalimat tersebut. And then, why don't you do your homework before going out? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR-mu dulu sebelum pergi keluar? Jika kalian mau menerima sarannya, misalnya, iya deh, kayaknya saya mau ngerjain tugas dulu, udah itu baru main. Bisa menggunakan kalimat,
Okay, I will. Ya, saya ngerjain tugas dulu deh. Tuh. And jika kalian mau menolak, kalian bisa menggunakan kalimat, sorry, I think I will go out first and then do my homework. Maaf ya, kayaknya aku pergi dulu deh. Aku mendingan main dulu deh, mendingan pergi dulu deh. Setelah itu baru mengerjakan tugas. How about going to Sam's place first and then to the supermarket? Bagaimana kalau pergi ke tempat Sam dulu, baru setelahnya pergi ke supermarket? Misalnya, kalian mau pergi, awalnya kalian cuma rencana pengen ke supermarket doang. Tiba-tiba, teman kalian atau orang yang mau pergi dengan kalian ngajak buat ke rumahnya si Sam dulu lah, ke tempatnya Sam dulu lah. Soalnya rumahnya si Sam ini satu arah dengan supermarket atau dekat dengan supermarket. Terus kalian mau nih, kalian setuju nih kalau misalnya pergi ke rumah si Sam dulu, ke tempatnya Sam dulu, baru ke supermarket. Kalian bisa pakai kalimat, yes, let's go, it's a good idea. Atau bisa juga, okay, let's go, gitu ya. Iya deh, yuk mari, yuk pergi yuk, gitu kan. Ide bagus tuh. Atau kalau misalnya kalian mau menolak, kalian bisa menggunakan kalimat, no, let's just go to the supermarket. Enggak, yuk pergi ke supermarket aja deh, gak usah pergi kemana-mana lagi. Kayak gitu ya. Itu adalah beberapa contoh responding dari suggestions. Well, it's done for today. If you have a question, please ask me on WhatsApp group. Baiklah, cukup untuk hari ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Don't forget to do your assignment and turn in on time. Jangan lupa untuk kerjakan tugasnya dan kumpulkan tepat waktu. Thanks for your time and your attention. See you on next video lesson. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.